Ya, benar nggak? Ya. Kalau perempuan ya silaturahmi. Boleh nggak perempuan melamar? Boleh kok. Khadijah melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nikah, pengen nikah terus umroh, ya bisa-bisa aja sih. Ngapain umroh? Pengen doa dapat multazam. Tapi udah banyak teman saya nyoba nggak berjalan gitu ya. Nggak ada efeknya. Kenapa? Depan multazam pun dia masih bingung mau doa apa sih. Multazam itu disebut multazam karena orang habis mencium Hajarul Aswad ada perasaan tawakal yang tinggi. Di saat itu dirinya nol. Di saat itulah ketika dia keluar dari titik Hajar Aswad lalu mendekat ke multazam, baru doanya tembus karena dia merasa nol. Ajaib loh, bisa menembus ke Hajar Aswad. Tapi kalau dia nggak tembus ke Hajar Aswad terus doa di multazam sama aja. Ya, teman kita curhat. Teman saya ustad, dia cerita, saya 4 tahun kuliah di Arab, terus 4 tahun jadi mutawif ustad. Ketika depan multazam yang saya lihat cuma real. Ya, ngelihat orang itu ada real melambai di depannya. Jadi dia khidmah, tapi dalam pikirannya cuma dapat tips. Dia curhat sendiri. Curhat beliau sendiri ya. Saya kaget juga kok beliau berani curhat begitu. Buka-buka kartu ustaz. Maka saran saya kalau bapak ibu ini umroh, kasih tips tuh di depan aja, ya. Biar si ustaz nggak mikirin real di depan, pak melambai-lambai real gitu. 4 tahun berkhidmah depan multazam, depan Masjidil Haram, tapi yang dia lihat bukan Allah, tapi yang dia lihat adalah fulus. Nah, ini problem dai begitu juga problem ustaz. Ngelihat masjid tuh bukan lihat Allah, tapi ngelihat, wah ini kayaknya gede juga nih. Itu yang dibayangkan. Nauzubillah min dzalik. Maka wajar jika guru kita dari dulu ngajarin kamu jangan ceramah dulu sampai kamu buang tuh berhala-berhala di kolbumu. Ternyata berhala sekarang bukan di Ka'bah lagi, tapi di kolbu, Pak. Di kolbu banyak berhala bernama fulus, popularitas, pujian, takut dibenci, nama soleh, ya, itu berhala baru. Oke, ada orang tadi ingin sembuh langsung ke ruqyah, pengen disebut pengobatan sunnah. Benar istilahnya, tapi ternyata dia telah potong kompas dan itu tidak baik. Dulu saya pernah sakit, lalu saya nggak mau datang ke dokter. Saya katakan apa? Cukup pakai doa aja. 7 hari nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Saya malu untuk berobat. Karena biasanya orang datang kita doain pakai air putih sembuh, Pak. Giliran kita sakit kok malah ke dokter gitu. Malu. Jadi ada perasaan di hati ingin disebut sakti. Ingin disebut sakti itu dikatakan dalam teks ini minasyahwah al-khafiyah. Itu namanya syahwat tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi. Jadi tidak mau ngambil jalan medis, langsung jalan alternatif atau pakai doa supaya disebut sakti, supaya disebut ustadz yang ikhlas. Nah itu hati-hati. Supaya disebut jamaah herbalis, no ya, itu bahaya. Perasaan keinginan itu bahasa Arabnya syahwah al-khafiyah, tersembunyi, orang nggak tahu. Ada lagi yang lain. Ini level keilmuan. Ada ustadz ditanya suatu persoalan yang dia tidak mengerti. Artinya dia harus belajar dulu. Belajar itu asbab. Kalau dia sudah penuh ilmunya disebut tajrid. Tajrid itu gak butuh lagi belajar. Kalau dalam bab ilmu ada persoalan yang tidak dia kuasai, tapi karena gengsi nanti disebut ustadz tidak alim, padahal gelarnya sudah LCMA doktor atau dokter Andes, apapun gelarnya di depan kiai haji, akhirnya mencoba menjawab, terus dibawa muter-muter supaya disebut tetap kiai, alim, syekh, dai kondang, dai alim, ulama hebat. Nah ini orang juga
Dalam hatinya pengen apa? Pengen disebut orang alim, pengen disebut ulama mengerti semua hal, pengen disebut bahwa dia bisa menjawab semua pertanyaan. Itu juga syahwat tersembunyi. Syahwat tersembunyi. Punya nggak tuh? Ya, punya ya. Kalau ustadz levelnya itu. Kalau jamaah biasanya kenanya di herbal-herbal itu ya. Silakan berobat, tapi ke medis dulu. Pengalaman kawan-kawan kita, setelah dia mengobat ke medis, ujung-ujungnya mau pakai doa juga. Ya, ujungnya pakai doa, karena yang memberikan kesembuhan hanya Allah. Nah, maka kalimatnya, kalau makommu masih asbab, jangan berkehendak tajrid. Contoh lain, rezeki itu kalau kita belum kejar, dia nggak datang sendiri. Berarti makom kita apa? Asbab, masih sebab. Tapi kalau kita nggak kejar-kejar, dia kejar kita, dia datang sendiri. Berarti antum sudah tajrid. Orang pensiunan itu rata-rata sudah tajrid, nggak perlu diharap-harap, Pak, udah tajrid langsung. Kalau pedagang separuh tajrid, separuh asbab. Coba lihat pedagang, online ataupun offline, cukup buka lapak. Ya, Bukalapak di Bukalapak atau di Tokopedia, atau sekarang kan toko online dahsyat sekali ya, menghabiskan Giant tuh habis, dulu Hypermart habis Pak, ntar lagi nggak tahu nih Carrefour hancur juga bagaimana nih. Semuanya udah online. Ternyata ini yang disebut oleh Rasulullah dulu. Ciri-ciri akhir zaman itu mau dekat, salah satunya pasar di mana-mana. Saya pikir nanti di samping masjid ini ada pasar, bukan itu maksudnya. Ternyata pasar bisa diakses dari benda kecil ini. Akhirnya kata Rasulullah, nanti pasar-pasar tradisional sepi. Itu sudah ada hadis nih Pak. Pasar-pasar tradisional sepi. Sepi itu maksudnya tutup. Pasar kalau sepi tutup nggak? Tutup. Ya, karena orang udah mengakses langsung pakai. Nah, ini tongkat ajaibnya, chip ajaib yang ada di sini tuh. Lebih hebat dari Sulaiman kali ya. Alaihissalam enggak juga ya. Nabi Sulaiman masih bisa naik angin doang. Bapak saudara makan Allah, kalau kita belum dikejar-kejar rezeki, tapi kalau kita nggak makan, nggak kerja, rezekinya nggak datang sendiri, berarti kita masih asbab. Sebenarnya waktu kita masih kecil, kita semuanya tajrid. Benar nggak? Tajrid berarti rezeki dianterin. Waktu kecil dianterin mah, cuma nangis sedikit, ibu kita langsung paham, disusuin. Sampai kemudian anak-anak, remaja, mahasiswa, sama itu masih tajrid, masih dijamin. Nanti turun lagi. Sebenarnya itu turun naik, turun terus naik gitu. Kayaknya dia tidak dijamin, tapi sebenarnya Allah sedang membuat dia bersiap untuk makom tajrid yang lebih tinggi. Jadi tajrid itu ada levelnya dua. Tajrid anak-anak, ada tajrid orang dewasa. Itu beda. Itu beda ya. Bapak saudara makan Allah, ikhwan akhwatillah. Karena kita masa kecil pernah tajrid, maka ke Allah untuk mengulang itu mudah kembali. Maka masa tua, kalau emang pasif income-nya sudah jalan, berarti sudah tajrid Pak. Kalau masih muda, udah sering dapat pasif income, berarti sudah tajrid. Biasanya orang-orang ketika masih susah mengatakan apa? Coba kalau saya mapan, kalau saya kaya, nanti saya akan ngaji-ngaji, sering umroh, sering ziarah, nanti kerja saya cuma zikir, ke masjid, udah gitu aja ya. Itu niat, kita sebut himmah, semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Banyak sekali kawan-kawan saya di luar sana, baik di sini ataupun di Sumatera, ataupun di Jawa, ataupun Kalimantan, mereka berpikir, Ustaz, perlukah saya keluar kerja? Saya pengen seperti teman saya ngaji tiap hari. Ada yang begitu. Jawaban kita apa? Kalau rezeki belum mencarimu, kamu wajib bekerja. Dia pikir-pikir, oh iya ya, berarti saya masih wajib bekerja. Sebagaimana wajib juga belajar.
Akhirnya bagi dua, seminggu itu dibagi dua, ngaji terus gaji, ya. Cari gaji dan cari ngaji, Pak. Apa pasal makan Allah? Ketika kita waktu masih bekerja ingin bisa ngaji terus, ingin sering umroh, ingin sering ziarah, ingin sering beramal, nanti saat sudah mapan tapi tetap mau mengejar dunia, maka disindir oleh Mu'tazilah dengan kalimat berikut, iradatuka al-asbab, keinginanmu untuk tetap mengambil asbab, tetap sibuk bekerja. Sedangkan Allah iqamatillahi iya fit tajrid. Allah telah meletakkan maqammu, posisimu di maqam tajrid, tidak ngambil sebab lagi. Itu adalah inhitatun anil himmatil haliyah. Itu adalah semangat yang jatuh, semangat yang turun. Jadi orang-orang yang tadinya ingin beramal, ketika Allah kasih waktu luang dan dia tidak beramal, artinya semangatnya jatuh. Semangatnya jatuh. Bapak saudara makan Allah, ini yang kemudian kita lihat banyak pada orang-orang yang sudah mapan. Udah mapan, seharusnya tidak sibuk lagi, ya. Maka Bapak yang usahanya di bisnis, buat apa yang disebut orang-orang manajemen itu autopilot, sehingga kita gak sibuk untuk hal-hal yang remeh-temeh itu. Itu dari rezeki mereka itu, kasih kepercayaan, trust kepada orang, sehingga kita bisa konsentrasi beribadah. Jadi ada kawan kita juga, dia setiap hari bisa ikut kajian, tapi mobilnya setiap kali berapa bulan ganti terus, bahkan nambah. Akhirnya ada orang nanya, itu apa sih kerjanya? Pesugihan ya? Ya enggak, dia itu bertahun-tahun membangun bisnisnya sampai kemudian bisnis itu bisa bergerak sendiri. Dia tinggal monitor aja di rumah. Itu sudah maqam tajrid. Sudah maqam tajrid. Kalau kita sudah maqam tajrid, rezeki datang, maka jangan dikejar lagi, karena kalau dikejar lagi sibuk lagi, nanti khawatir Allah kemudian menjatuhkan himmah kita dari yang tinggi. Bapak saudara makan Allah, maka di sini coba cek. Kita ini maksudnya kita semua ini, kalau tidak bekerja, apakah rezekinya datang sendiri? Kalau belum, berarti masih maqam asbab, wajib bekerja. Kalau tidak berobat bisa sembuh? Enggak, berarti wajib ke dokter. Jangan datang ke ustadz menyembuhkan kolbu. Kalau dokter menyembuhkan fisik, jangan kebalik. Giliran stres, nanyanya ke dokter, gak nyambung, dikasih obat penenang nanti sama dokter. Kalau mau tenang, datangnya ke ahli kolbu, nanti dikasih resep-resepnya. Tapi kita itu, mohon maaf, kita ini lebih hormat ke dokter daripada ustadz. Mungkin karena dokter itu, gak tahu ya, mungkin karena performanya bagus kali ya. Kalau dokter bilang kamu konsumsi ini kita konsumsi, Pak. TBC itu 6 bulan, itu orang mau konsumsi 6 bulan. Giliran TBC kolbu disuruh 6 bulan beramal, ustadz lama banget gitu, ya. Langsung kita diprotes. Lama amat zikir beginian. Nah, gak jadi ya. Ada yang begitu, ya. Cuma kita ajak aja zikir 10 hari, gak mau. Oh, saya sibuk, ustadz. Tapi kalau datang ke dokter bilang apa? Kamu ada masalah di sini, kamu harus diobati selama 3 bulan. Mau? Berarti emang kita ini sudah kebalik naruhnya. Ya, tajrid dan asbabnya sudah dibalik-balik. Nah, Bapak saudara Allah, dalam ilmu kerohanian juga sama. Orang-orang yang masih belajar zikir, latihan zikir disebut dengan asbab. Khusyuknya harus dipersiapkan dulu. Jadi kalau nggak diam dulu, kalau nggak latihan dulu sebelum takbir, nggak bisa khusyuk. Berarti orang ini masih asbab. Maka kemana-mana harus bawa alat zikir. Ini maka asbab nih. Pagi sore harus jaga waktu. Tapi ada orang udah level kiai tertentu, syekh tertentu, mursyid tertentu, dia ketawa aja zikir, Pak. Ketawa aja zikir. Maka kemarin ada kawan saya, mahasiswa sebenarnya,
itu susah terima. Ketika dia datang ke salah satu wilayah di daerah Banten, terus ada seorang ulama dari Timur Tengah melihat ada dua ulama lokal kita, satu pakai sorban, pakai tasbih, satu lagi enggak, minum, ketawa, ngobrol. Dia kemudian tanya ke sahabat kita ini, menurut kamu siapa yang waliullah? Siapa yang lebih tinggi? Oh, yang pakai tasbih. Belum, enggak. Kenapa? Yang pakai tasbih mati putus-putus zikirnya, maka dia perlu pakai tasbih. Kalau yang ketawa-ketawa itu sudah bertahun-tahun dia pegang tasbih, sekarang tasbihnya nggak perlu dipegang. Tasbihnya sudah jalan di kolbunya. Maka yang wali siapa? Yang nggak pegang tasbih itu. Tapi seorang murid jangan coba-coba kayak gitu. Ya. Kita kalau nggak pegang, suka duduk di atas sejadah itu nggak bisa zikir. Beliau itu satu nafasnya naik turun kemanapun itu selalu zikrullah. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Zikir itu perlu ditertibkan bagi orang yang di maqam asbab. Maka ada namanya zikir pagi sore, zikir malam, zikir siang, zikir ba'da sholat. Tapi bagi orang yang level itu, dia tetap sholat, tapi zikirnya itu dia sudah bebas. Sudah bebas. Ini ilustrasi lain. Kalau orang masih tataran bekerja, untuk bisa membeli sesuatu dia harus nabung dulu. Nah, itu disebut asbab. Tapi kalau orang sudah mapan, tinggal keluarin kartu, gesek, ya, main keluarin aja. Bolehkah seorang yang masih karyawan melakukan itu? Main gesek-gesek aja, Pak. Kartu kreditnya dipakai terus. Boleh nggak? Nggak boleh, karena dia belum makom tajrid. Nah, jadi ini sama semua. Dalam bab kerohanian juga begitu. Yang bisa bagi-bagi zikir itu disebut mursyid. Pengajar zikir disebut dengan mursyid. Mursyid itu terjemahan kita adalah guide, pembimbing, trainer, motivator, sama. Bedanya motivator kan motivasi doang. Kalau mursyid itu bimbing sampai ke dalam-dalamnya dan dia mendoakan walaupun si murid sudah lupa sama gurunya. Motivator itu kalau nggak dibayar nggak ngasih. Kalau mursyid nggak. Siapapun yang datang, jika Allah izinkan dia kasih zikirnya. Tapi kalau Allah nggak izinkan dia nggak kasih. Tidak berbayar, tidak bertarif. Itu bedanya.